warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah bergabung di Google Meet ini untuk melaksanakan pembelajaran teknik pengolahan audio video ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, walaupun masih pandemi dan malah nambah nih kasusnya ya untuk bulan-bulan sekarang ya. Padahal kita sudah mendekati ini ya, pengennya tatap muka ya, bisa belajar lagi di sekolah, biar ketemu sama teman-teman gitu ya. Tapi gak apa-apa walaupun masih pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Ingat Iya, selalu Bu. gunakan protokol, Ibu. ya jauhi keramaian. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Mendingan belajar di rumah. Jadi untuk mengawali apapun itu, aktivitas apapun itu ya, apalagi kita mau belajar, supaya lancar kegiatannya, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Seperti biasa, KM pimpin doanya. Bu, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu udah share ya absen online, bahan ajar LKPD seperti biasa Ibu share di Google Classroom. Kemudian kalian boleh download dan isi absen terlebih dahulu. Ibu juga sudah share di WA chat sama di chat ini ya Google Meet. Boleh kalian isi absen terlebih dahulu. Supaya Baik, Bu. bisa mengecek ya siapa kehadiran. Kalau semuanya sudah selesai absen, supaya belajarnya lebih bersemangat lagi, seperti biasa juga ya, yel-yel sebagai jargon kita, anak multimedia. Silahkan KM pimpin lagi M. SMK, Bisa. multimedia, Jaya. Ya. PGRI, Luar Luar biasa. Luar biasa. Tangan dong. Ya. Terima kasih ya KM. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji mengenai jenis-jenis efek khusus dan efek visual pada film atau video. Sebelum ke materi, hari ini Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat dengan materi kemarin? Masih, Bu. Boleh, Jaya. Apa yang kamu ingat? Ada 8 jenis efek khusus, Bu, kalau tidak salah. 8 jenis efek khusus. Sebutkan, Jay. Cuman ingat 2, Bu. Stop Boleh. motion dan blue screen atau green screen. Oke, bagus. 80 ya buat Jaya. Siapa yang mau menyempurnakan dari jawaban Jaya? Saya, Bu. Oh, boleh. Gina. Apa, Gin? Yang lain juga ada virtual cinematography, Oke. digital compositing, 2, stop motion, 3. prosthetic. Mantap ya, Gina. 100 buat Gina. Gina, Ya, masih ingat nggak apa itu blue screen? cara kerjanya ya, Bu. Boleh, soal dari cara kerjanya apa? Blue screen kayak gimana? Blue screen misalkan aktor yang beraksi di depan kamera seperti gerakan yang diinginkan, tapi ia berdiri di latar belakang berwarna biru. Kemudian pada saat editing latar warna birunya dihilangkan, kemudian Tepat sekali Gina, 100 buat Gina. Jadi ada 8 ya, Jaya ya, ingat-ingat. Yang lain juga ingat-ingat Ya, Bu. ada 8 efek khusus itu dalam produksi film. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar daring ya,
dan menyaksikan tayangan video dan slide yang disajikan oleh Ibu. Kemudian kalian berdiskusi, menggali informasi dari internet dan dari modul Google Classroom. Nah, setelah itu peserta didik akan mampu menjelaskan tentang penyusunan naskah skenario dengan tepat. Peserta didik juga dapat menyusun sebuah naskah skenario untuk disajikan dalam bentuk video dengan terampil. Untuk cakupan materi yang ingin kita capai yaitu tentang susunan naskah skenario. Untuk teknik penilaian ya, Ibu akan menilai kalian dari segi keterampilannya, yaitu pada saat presentasi, LKPD, kemudian pada saat tanya jawab, diskusi dengan rekan-rekan ataupun guru, ya itu teknik untuk keterampilan. Untuk penilaian evaluasinya itu sebagai teknik penilaian dari pengetahuannya ya. Nanti ada kuisis ya di akhir. Jadi kalian harus menyimak sampai akhir pembelajaran. Adakah di sini yang sudah membaca bahan ajar yang udah Ibu bagikan? Ajarnya udah baca belum? Sudah, Bu. Hari ini materinya tentang naskah skenario, Bu. Naskah skenario, oke. Untuk penayangan video ini, kalian simak dan amati baik-baik ya, karena tujuan dari video ini yaitu untuk pengisian LKPD ya. Pak Edi Cahyono ini sebagai penulis skenario atau sutradara film ya. Beliau sebagai peraih Piala Citra dan di sini akan memaparkan tentang penyusunan dari penulisan skenario. Unsur-unsurnya apa saja yang ada di sini ya. Jadi kalian amati baik-baik, apabila ada yang harus dicatat, kalian catat di buku dan nanti ada pertanyaan dari LKPD ya yang jawabannya itu dari video ini. Sejauh ini ya, paham nggak untuk unsur-unsur yang harus ada dalam penulisan skenario? Ya, paham, anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada 7 ya yang tadi yang disebutkan Pak Edi. Nah, sekarang Ibu lanjutkan videonya. Kemudian kalian amati baik-baik karena untuk menjawab LKPD ada di sini nih untuk premis, kemudian turning point, kemudian apa namanya tadi tuh klimaks ya. Baik, itu tadi dari cuplikan video yang sudah kalian amati ya. Bagaimana hasil pengamatannya? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya dari pengamatan video tadi? Boleh silakan. Desi, Bu, mau. Oh, Desi, oke siap. Silakan Des, kemukakan hasil pendapat kamu mengenai tayangan video tadi. Menjelaskan unsur-unsur pembuatan film. Salah satunya ada skenario yang menjadi acuan bagi para pekerja film, seperti sutradara, aktor, dan sebagainya. Ada juga istilah-istilah premis, sinopsis, treatment, dan basic story, Bu. Basic story, oke, iya bagus sekali ya Desi ya. Intinya seperti itu ya yang dibahas oleh Pak Edi, yaitu mengenai penulisan naskah skenario untuk pembuatan film. Silakan kalian analisis dan kemukakan hasilnya ya. Siapa yang mau mengemukakan hasil analisis dari penyusunan naskah skenario? Saya, Bu. Boleh. Jaya ya, Jaya. Ya, jadi skenario sendiri merupakan blueprint atau kerangka tulisan yang terdiri dari ide dan gagasan, ruang dan waktu, tokoh, aksi, dialog, serta alur cerita. Oke, betul sekali ya Jaya. Jadi nah, Ibu
kuatkan kembali nih materi yang tadi udah disampaikan Pak Edi tentang penyusunan naskah skenario. Yang pertama itu ada skenario. Skenario yang tadi udah disebutkan sama Jaya ya. Genrenya juga udah tadi disebutkan sama Ibu, ada drama, komedi, horor, aksi, dan lain-lainnya. Itu contoh premis dari film Finding Nemo itu, yaitu seekor ikan badut yang menantang mara bahaya di samudera lepas ya untuk mencari anak, kemudian diculik oleh seorang penyelam yang tak dikenal. Itu premisnya, berarti ide pokoknya ya. Nah, sekarang Ibu tugaskan untuk pencarian informasi. Ada kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah ketemu, Bu. Oh, udah ketemu? Sudah. Oke, boleh share screen deh. Premis adalah pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita. Dalam sebuah premis tergantung satu karakter. Nah, kalau paham, silahkan isi LKPD-nya ya. Kalau sudah, nanti kalian presentasikan hasil LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD. Silakan untuk soal yang pertama, menjelaskan premis dari cuplikan film pendek. Siapa yang mau menjawab? Azril, Bu. Boleh? Apa jawabannya? Premis atau ide pokok dalam film pendek tersebut adalah hubungan antara ayah dan anak yang tidak harmonis. Antara ayah dan anak yang tidak harmonis. Nah, itu adalah premisnya ya, atau ide pokoknya. Oke, yang pertama ini ada yang beda nggak hasil pengamatannya? Sama nggak? Sama, Bu. Sama ya. Untuk kesimpulan, siapa yang ingin menjabarkan kesimpulan dari materi hari ini? Desi, Bu, mau bantu. Silakan, Desi. Selain itu, seorang penulis skenario harus memperhatikan teknik dan aturan dalam penulisan naskah skenario. Oke, Ibu anggap kalian semua paham ya untuk materi hari ini. Ibu harapkan kalian bisa membuat naskah skenario untuk produksi film. Simpulkan kembali ya, dalam menyusun sebuah skenario itu tahapannya ada dari mulai ide pokok, premis ya, ada plot. Nah, untuk evaluasi, Ibu juga udah share di Google Classroom ya. Atau nanti Ibu share juga deh di WA group atau di chat Jimit ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya. Ya, Bu. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini, Des? Bagian apa? Bagian dari cuplikan-cuplikan film. Cuplikan-cuplikan film. Baik, kalau sudah paham semua ya, untuk menambah pengetahuan, kalian bolehlah cari di Google ataupun di YouTube. Mulai dari sekarang untuk menyusun sebuah naskah skenario ya, yang nantinya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan membahas mengenai pembuatan naskah skenario. Terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar dan gali ilmu kalian. Walaupun di masa pandemi, kalian harus tetap menjaga semangat kalian untuk terus belajar. Dan jangan membiasakan diri kalian itu untuk bersantai dan begadang. Jangan lupa juga untuk berdoa. Sholat ya. Doakan supaya corona ini cepat berakhir, supaya kita bisa bertatap muka lagi. Sekolah seperti biasa lagi. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. KM, silahkan.
Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih KM ya. Terima kasih anak-anakku. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.